Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak? Baik. Sebelum memulai pelajaran kali ini, alangkah baiknya kita berdoa. Isam, pimpin. Isam, di sini. Iya. Sebelum memulai pelajaran, kita berdoa sesuai kiranya masing-masing. Kita selesai. Sebelum memulai pelajaran, harap dulu ya, kita menyanyikan lagu Tanah Air dulu. Jangan dulu. Ada sedikit sebelum mulai pelajaran. Simak dulu ya. Iya, Pak. Ini loh.
Ayo. Nah, baik, pada hari ini kita akan membahas tentang plesir keliling dunia. Yang pertama kita akan membahas tentang 6 benua di dunia. Ada berapa benua di dunia? Ada yang bisa menebak nggak? Ayo. Ayo, baikan. Ya, 1. Terus Australia, Eropa, Asia, satu lagi. Antartika. Satu lagi. Amerika. Nah, ini benua-benua di dunia. Benua yang terbesar apa? Amerika. Lanjut. Nah, berikut adalah benua Asia. Benua Asia ini merupakan benua terbesar di dunia. Secara astronomis, benua Asia terletak pada 26 derajat bujur timur dan 170 derajat bujur timur, dan 11 derajat lintang selatan sampai 80 derajat lintang utara. Luas daratan mencapai 30% dari dunia. Bila digabungkan dengan luas daratan lautan, maka Asia mencapai 8,7% luas di dunia. Karena itu Asia adalah benua terbesar yang ada di dunia. Yang berikut ada benua Amerika. Benua Amerika merupakan benua terbesar kedua setelah benua Asia. Secara astronomis, benua Amerika terletak pada 83 derajat lintang utara sampai 55 derajat lintang selatan, dan 10 derajat bujur barat sampai 170 derajat bujur timur. Nama Amerika diambil dari nama orang Eropa pertama yang menjelajahinya, yaitu Amerigo Vespucci. Yang berikutnya ada benua Afrika. Benua Afrika merupakan benua terbesar. Ketiga, salah. Secara astronomis, benua Afrika terletak pada 30 derajat lintang utara sampai 34 derajat lintang selatan, dan 17 derajat bujur barat sampai 51 derajat bujur timur. Berikutnya ada benua Antartika. Benua Antartika
Berikutnya ada benua Antartika merupakan zona bebas karena tidak terikat kepemilikan oleh negara manapun. Nah, secara astronomis benua ini terletak pada 66,5 derajat lintang selatan sampai 90 derajat lintang selatan. Kondisi geografisnya sangat ekstrim dibanding benua-benua lain. Nah, berikutnya ada benua Eropa. Benua ini berada di jalan yang sama dengan benua Asia karena lempeng tempat benua Eropa dan Asia ini dinamakan lempeng Eurasia. Secara astronomis, benua Eropa terletak pada 5 derajat lintang utara sampai 71 derajat lintang utara dan 9 derajat bujur barat sampai 66 derajat bujur timur. Nah, yang terakhir ada benua Australia. Australia merupakan benua terkecil di dunia. Luas wilayahnya hanya sekitar 7 juta kilometer persegi. Secara astronomis, benua Australia terletak pada 10 derajat lintang selatan sampai 3 derajat lintang selatan. Dan 113 derajat bujur timur sampai 155 bujur timur. Nah, sekarang ada video pembelajaran, mari kita simak sebelum mengenai ini. Lakukan ya anak. Kita akan belajar tiga sirkuit dunia dengan materi 6 hubungan dunia muatan belajar IPA 12 SD. Apa itu benua? Benua adalah beberapa daratan yang wilayahnya sangat luas di permukaan bumi. Bumi mempunyai 6 benua. Semuanya unik dan memiliki ciri khasnya masing-masing, seperti hewan, tumbuhan, iklim, dan budaya yang berbeda. 6 benua tersebut antara lain ada Asia, Amerika, Afrika, Eropa, Australia, serta Antartika. Mari kita pelajari 6 benua yang ada di bumi. Benua Asia. Fakta-fakta mengenai benua Asia antara lain, jumlah negara di benua Asia ada 49. Luas benuanya. Asia merupakan benua terluas di dunia. Masuk peradaban kuno seperti peradaban Bangga Indus, Kekaisaran Tiongkok, dan Kekaisaran Ming. Asia juga merupakan benua bagi komunitas keagamaan paling di dunia, termasuk Makkah di Arab Saudi, Deborah Tambahan di Yerusalem, Wil Akrobat di Kamboja, dan lain-lain. Berikut adalah beberapa contoh penampakan yang ada di benua Asia. Benua Asia yang sangat luas dan terdiri menjadi beberapa bagian. Antara lain ada Asia Tenggara, Asia Timur, Asia Selatan, Asia Barat, serta Asia Tengah. Benua Amerika. Fakta-fakta mengenai benua Amerika antara lain, jumlah negara di benua Amerika ada 30. Luas benua Amerika. Amerika merupakan benua terluas kedua di dunia, memiliki luas wilayah mencapai 42,5 juta kilometer persegi. Populasi di benua Amerika, populasinya mencapai 1,02 miliar penduduk. Amerika menjadi negara ketiga dunia dengan jumlah penduduk. Iklim di benua Amerika memiliki beragam iklim dari budaya yang utara, iklim hujan tropis sebagai pusat wilayah, dan iklim gurun yang panas. Manusia paling
Amerika terbagi menjadi tiga. Ada Amerika Utara, Amerika Tengah, dan dua benua, serta Amerika Selatan. Benua Afrika. Fakta-fakta mengenai benua Afrika merupakan jumlah negara di benua Afrika ada 50. Luas benua, di mana benua Afrika merupakan benua terluas ketiga di dunia, memiliki luas wilayah mencapai 30,9 juta kilometer persegi. Populasi benua Afrika populasinya mencapai 1,37 miliar. Jumlah penduduk Afrika menempati posisi kedua di dunia. Iklim Afrika memiliki keadaan iklim dari tropis sampai iklim gurun yang panas di Gurun Sahara. Afrika adalah benua yang paling beragam secara genetik di dunia, dengan keragaman genetik yang lebih besar dibandingkan benua lainnya. Benua ini memiliki sejarah yang kaya dan merupakan rumah bagi beberapa peradaban paling tua di dunia, termasuk Mesir, Ethiopia, dan India. Berikut adalah beberapa kenamaan di Afrika. Benua Afrika terbagi menjadi beberapa bagian, antara lain ada Afrika Timur, Afrika Utara, Afrika Barat, Afrika Tengah, serta Afrika Selatan. Benua Eropa. Fakta-fakta mengenai benua Eropa antara lain jumlah negara di benua Eropa adalah 44. Luas benua Eropa merupakan benua terkecil kedua di dunia, memiliki luas wilayah mencapai 10,5 juta kilometer persegi. Populasi benua Eropa populasinya mencapai 746 juta penduduk. Jumlah penduduk Eropa menempati posisi keempat di dunia. Iklim keanekaragaman iklim dari iklim beku dan dingin di utara sampai iklim Mediterania atau iklim laut di selatan. Eropa memiliki sejarah konflik yang tajam, termasuk dua perang dunia pada abad ke-20. Ia juga terkenal karena kontribusinya terhadap sains, seni, dan filsafat. Eropa adalah rumah bagi berbagai macam bahasa, benua yang unik karena juga merupakan negara dan pulau. Australia adalah rumah bagi lebih dari 10.000 pantai dan merupakan satu-satunya benua yang tidak memiliki gunung berapi aktif. Australia adalah pengekspor batu bara, biji besi, dan gas alam cair terbesar di dunia. Berikut adalah penampakan yang ada di Australia. Berikutnya Antartika. Fakta-fakta mengenai Antartika. Jumlah negara 0. Tidak ada negara di Antartika. Luas benua merupakan benua terkecil ketiga di dunia, memiliki luas wilayah mencapai 14,2 juta kilometer persegi. Populasi tidak ada penduduk tetap, menjadikannya benua paling sedikit penduduknya di dunia. Iklim benua terdingin, terkering, dan tertinggi di dunia. Antartika diatur oleh sistem perjanjian internasional unik yang dikenal sebagai Perjanjian Antartika. Perjanjian tersebut menetapkan Antartika sebagai cagar ilmiah dan melarang aktivitas militer, penambangan, dan klaim teritorial. Ini adalah benua terakhir yang ditemukan dan pertama kali terlihat pada tahun 1820 oleh ekspedisi Rusia. Berikut adalah penampakan yang ada di Antartika. Selanjutnya, kita akan mengenal perbedaan antara kutub utara atau Arktik dan kutub selatan atau Antartika. Perbedaan yang pertama, kutub utara merupakan bagian laut. Nah, sudah sebelum mengerjakan KBD saat ini, Bapak bagi kelompok dulu ya. Berhitung 1 sampai 6 mulai dari kanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Enggak ikut. Ikut. Lanjut 1. 2, 3, 4, 5, 6.
Nah, duduk sesuai kamarnya masing-masing ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sudah? Kurang berapa menit Pak waktunya, Pak? Kurang 1 menit. Takat ya. Polsek Utara itu ada oposisi Pak, kondisi penduduk jumlah penduduk apa?
Haji mati. Bentar ya. Ya benar tambah. Sudah. Saya perwakilan jomblo ada yang maju. Saya. Langsung maju, langsung maju. Nomor 1 siapa? 2 siapa? Perwakilan. Kondisi geografis Kutub Selatan lebih ekstrim dibandingkan Kutub Utara karena wilayah ini tidak dihuni oleh manusia kecuali beberapa stasiun yang digunakan untuk tujuan penelitian. Benua dan juga terletak di Kutub Selatan bumi. Benua Australia terkenal dengan julukan Afrika Bumi. Kawasannya terdiri dari 4 yaitu North South West atau NSW, Northern Territory, Queensland, sama South Australia. Kondisi penduduknya terdiri dari 21 juta jiwa, luas wilayahnya 7 km persegi, dan letak astronomis benua Australia 10 derajat LS sampai 40 derajat LS, dan 113 derajat BT dan 115 derajat BT. Untuk iklimnya subtropis, tropis, dan sedang. Untuk benua Eropa, letak astronomisnya 5 derajat lintang utara sampai 71 derajat lintang utara dan 9 derajat bukit barat sampai 66 bukit timur. Luas wilayah sekitar 10,53 juta kilometer persegi. Iklim tergantung pada wilayah Eropa tersebut. Kondisi penduduk paling padat cenderung dari daerah daratan rendah sekitar bukan tanpa gurun, kawasan Eropa Selatan, Timur, Utara, dan Barat. Kemudian benua Afrika terletak di 30 derajat lintang utara sampai 34 lintang selatan. Kemudian luas wilayah yaitu wilayah Afrika Barat, Tengah, Selatan, dan Timur. Kemudian julukan benua ini adalah benua hitam. Iklimnya iklim tropis. Kondisi penduduk terdapat 1,4 miliar jiwa. Selanjutnya ada
benua Asia, yaitu letak astronominya 26 derajat bujur timur sampai 170 derajat bujur timur dan 11 derajat lintang selatan sampai 80 derajat lintang utara. Luas wilayahnya 30% luas daratan di dunia. Kondisi penduduknya populasi penduduk di benua Asia yaitu 4,64 miliar. Iklimnya iklim tropis, bukan yaitu benua kuning. Kawasannya ada 5 yaitu Asia Utara, Asia Tengah, Asia Barat, Asia Selatan, dan Asia Timur. Yang terakhir benua Amerika, letak astronominya 83 derajat lintang utara, 55 derajat lintang selatan, dan 10 derajat bujur timur sampai 170 derajat bujur timur. Terus luas wilayahnya merupakan benua terbesar di dunia. Kondisi penduduknya terbesar di dunia setelah Cina dan India. Julukannya adalah benua merah, iklimnya iklim tropis dan subtropis. Julukannya kawasan Amerika Utara, Tengah, dan sudah Pak. Ini sebentar duduk ada sedikit. Ada aja. Sebelum lanjut ke LKPD 2, di sini kan ada meja pelajaran. Nah, ini tuh ada benua bumi. Nanti di masing-masing benua kalian tancapkan negaranya masing-masing. Kita awal dari kelompok 1 dulu ya. Iya. Ayo kelompok 1. Terus masing-masing benuanya, ayo cepat. 1 menit. Itu negara apa itu? Oke, benar. England, Prancis. Prancis, ayo, Prancis benua apa? Oh, kuliku, Sil. Prancis. Lagi Inggris. England. Bukan itu Australia. Australia iki kan ono. Iki apa? Dua. Yes, yo. Di. Iku negara di benua yang tandus apa? Ya anu itu. Ini Sama posisi bos Indonesia itu gak peta Indonesia. Bener apa? Padha Asia. Bukan Asia. Kalian ini sudah kelas 6. Iki apa iki, Pak? Ku Malaysia. Malaysia. Nah, di Malaysia itu. Malaysia nanti wayo Eropa. Ini bukan iki dah. Negara timur iki. Afrika Timur. Baik. Eropa Jerman ambil iki. Iku lho Prancis sih lho. Belanda lah nek miring. Iki apa sih iki kok Asia? Wah, bener ta, Pak? Iya, ya Asia, Thailand, Malaysia, Indonesia. Gini. Ya, benar. Jajan. Kalau kelompok berikutnya Kok iso iki? Iki apa iki? Dunia ya. Australia. Amerika Serikat. Iya. Indonesia Utara. Indonesia Ya, Utara itu. iki Jerman. Jerman iki Iya. melok Eropa. Iki Uzbekistan lagi. Italia ku melok. Prancis. Ini Britania itu benua apa? Ngeyel. bisa Afrika iki. Prancis, Eropa. Portugal. Iku Portugal iku lho. Senegal. Oh, bukan. Iki Kenya melok Amerika. Argentina yang Amerika.
Ki Amerika Selatan. Amerika Selatan lagi. Iki Amerika. Susah Amerika Selatan. Senegal. Ayo Afrika. Indonesia melon biru. Asia. Indonesia melu Eropa. Malaysia, Asia. Iki Thailand kah? Iya Thailand. Golongan tuh Asia iki lho Asia iki. Terus ono bolonge. Tak wis nang bolongi. Kok iso lho? Australia. Salah iki. Salah iku. Iku benua Amerika iku. Iki lho. Ayo. Sing sabar tabung kok. Iya sabar aku. Iki Australia. Iya bener Australia. Kandangan iki kok genderane ono gambar manu guys. Kalian ini wis kelas 6. Iki di benua Amerika. Iya apa sih? Iku Chile. Chili dah. Chile, negara Chile. Chile kok. Amerika. Iya bener. Amerika. Iki golongan iki lho. Iki dek. Kayaknya Kak Segi. Lali aku lali ya. Afrika. Iya Afrika bener. Tapi bener Afrika Ya itu. wis. Wancane bolongan negara iki. Nah iya makanya. Entar coba kok lihat. Oke terima kasih. Jajane telu ya. Ini bener kabeh. Cantik Kak Pak ya. Iya bener kabeh 1 menit. Nakalan. Yo jadi video tuh yang kentok. Iya. Dokumentasi. Ini benerannya masih banyak. Ayo 1 menit. Ayo iki 1 menit iki. Kok sapi nyemdong iku lho. Sudah. Indonesia, Eropa. Itu Thailand. Gini. Ayo kelompok kami, kelompok terakhir. Ini disuruh menentukan nama apa adalah ini Thailand. Bang Messi. Argentina. Cuaca, wilayah, dan masih berbagai faktor, masih banyak kan. Iklim berhubungan dengan suhu rata-rata musim seperti curah hujan sampai pola cuaca yang turut mengaruhi pertanian, flora, fauna, serta aktivitas sumber daya alam. Jadi sumber daya alam adalah hal-hal yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia seperti hutan, mineral, dan sebagainya. Sumber lainnya. Selanjutnya lokasi yang dimaksud yaitu dekat atau jauhnya suatu negara dengan pusat perdagangan dunia seperti jalur perdagangan laut internasional serta hubungan dengan negara lain yang mempengaruhi politik perdagangan, perkembangan serta perkembangan ekonomi.
Selanjutnya akan ada video tentang perbedaan geografis negara-negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bertemu lagi di kanal Ayo Jadi Juara. Kali ini kita akan membahas materi IPAS kelas 6 dan 3, Pelesir Keliling Dunia. Topik yang akan kita bahas adalah topik B, perbedaan geografis negara-negara di dunia. Materi ini sudah mengikuti kurikulum Merdeka. Ayo kita mulai belajarnya. Gerakan lempeng dan cuaca serta kondisi iklim merupakan faktor penting yang mempengaruhi kondisi geografis suatu benua. Setiap benua memiliki karakteristik geografis yang berbeda. Hal tersebut akan membawa pengaruh pada mata pencaharian, sistem masyarakat, hingga tradisi di negara-negara yang ada di benua tersebut. Kondisi geografis benua Asia. Benua Asia memiliki penampakan alam yang variatif. Ada kawasan yang berhawa sangat panas, tetapi ada juga yang berhawa sangat dingin. Gunung, pegunungan, dataran tinggi, dataran rendah, pantai, hutan hujan tropis, semua ada di bukan daratan sempit Amerika Tengah. Terdapat rantai pegunungan yang mengguyur dari Alaska di utara hingga pegunungan Tierra del Fuego di selatan. Karakteristik ini membuat benua Amerika memiliki semua jenis iklim, yaitu iklim tropis, subtropis. Memiliki angka kematian tertinggi karena banyak terjadi wabah penyakit dan peperangan. Kondisi geografis benua Eropa. Benua Eropa adalah satu-satunya benua tanpa gurun. Sebagian besar wilayahnya beriklim subtropis, kecuali bagian selatan. Benua Eropa cocok untuk beberapa jenis tanaman pangan seperti gandum, jagung, kentang, dan buah-buahan. Peternakan menghasilkan keju, susu, mentega, daging, dan benang wol. Perekonomian utama negara-negara Eropa sebagian besar bertumpu pada bidang industri. Kondisi geografis benua Australia. Dunia tanpa harus melewati Tanjung Harapan di Afrika Selatan. Terusan Suez diinisialisasi oleh Prancis di era Napoleon Bonaparte dan diarsiteki oleh Ferdinand de Lesseps. Pembangunan terusan Suez dimulai pada tahun 1861 dengan menerapkan sistem kerja paksa terhadap puluhan ribu petani. Karena banyak memakan korban, akhirnya pembangunan dilanjutkan dengan kapal truk bertenaga kuat dan batu bara. Terusan Panama. Terusan Panama adalah terusan yang menghubungkan Samudra Atlantik dan Samudra Pasifik melewati tanah Panama yang menghubungkan Amerika Utara dan Amerika Selatan. Terusan Panama dibangun 11 tahun setelah terusan Suez. Proses pembangunannya mengalami banyak hambatan seperti penyakit kuning dan malaria yang menjangkiti para pekerja dan korupsi. Dengan campur tangan Amerika Serikat di bawah pimpinan Kolonel George W. Reynolds, terusan ini selesai dibangun pada tahun 1914. Terusan Panama adalah kejayaan besar dunia engineering yang dilewati oleh 12.000 kapal setiap tahunnya. Tradisi unik berbagai negara. Tulip time. Tulip time adalah tradisi tahunan di Belanda untuk menikmati bunga tulip yang sedang mekar. Waktunya 10 menitan. Orang ngomong, gak request.
Sudah selesai. Setengah menit. Oh. Di sini akan menjawab. Gue gak jero. Ayo duduk. Sini saya mau jawab yang berarti kan dua ini. Yang pertama berdasarkan data yang maksud berikan alasannya. Negara tropis biasanya berada di sekitar garis khatulistiwa. Negara ini memiliki curah hujan tinggi. Sepanjang tahun untuk negara tropis Indonesia, Brazil, Malaysia. Alasan ini memiliki iklim tropis. Yang kedua, berdasarkan petunjuk geografi tersebut terdapat aktivitas penduduknya seperti pola hidup dan mata terjadinya negara tropis lebih stabil karena sumber daya alam melimpah. Negara yang untuk lebih sulit karena kondisi ekstrim. Terima kasih. Satu, berdasarkan data dan kemungkinan negara yang dimaksud dan berikan alasannya. Nah, negara tropis itu terbagi dari khatulistiwa yaitu 0 derajat bintang. Alasannya karena negara-negara ini negara-negara seperti Indonesia, Brazil, Malaysia itu memiliki iklim tropis, curah hujan tinggi, serta banyak hutan tidak tropis. Nah, kalau negara di zona kutub terletak di lintang tinggi. Contohnya Rusia, Kanada, karena negara-negara ini memiliki wilayah di dekat kutub utara dan iklim lurus dan puncak wilayah dominan. Nah, nomor 2, jelaskan dampak perbedaan geografis tersebut terhadap aktivitas seperti pola hidup dan mata pencahariannya. Dan negara tropis ini kehidupannya lebih stabil karena sumber daya alamnya melimpah. Kalau negara kutub kehidupannya lebih sulit karena kondisi yang ekstrim. Jadi saya ambil minum tahu. Ya beriri ya cinta. yang pertama itu negara tropis. Indonesia, Brazil, Kongo. Yang mana itu negara ini memiliki Kurang sekali untuk dibantau. Jadi lebih baik kan. Males besoknya caca depresi. Ganti udah meja di mana tuh? Iya. Iya. Beli dong. Di bawah ini. Karena sumber daya alam melimpah.
berbasis agraris. Tepuk tangan buat yang prestasi. Kelompok yang belum Pak. Biar adil. Saya silakan dengan informasi untuk menggunakan kondisi geografinya. 1. Latihan, 2. Bertiga, 3. Pendidikan. Selebihnya itu kondisi alam suasana sangat menjadikan pemanfaatan secara optimal. 2. Di banyak negara maju seperti Belanda, Denmark, Jepang, atau Blok. Kondisi geografi telah dimanfaatkan untuk mendukung perekonomian negara. Upaya yang dilakukan dalam wilayah tersebut biasanya dalam Waktunya 10 menit ya. Kamu sih. Aku dulu. Sudah? Sebentar, Pak.
Gimana kalau love you? Atau punya saya kanan ya kanan yang menggunakan untuk pertanian dan pariwisata. Dataran rendah untuk pertanian dan perdagangan. Dataran lanjut pesisir untuk perikanan, pariwisata dan transportasi. Iya. Jelaskan manfaat masing-masing wilayah geografis tersebut terhadap rantai yang berbeda. Daerah pesisir mata pencariannya berfokus pada perikanan dan budaya laut. Yang nomor 3, bagaimana kondisi geografis mempengaruhi kegiatan ekonomi, sosial, budaya, masyarakat di tempat tinggal anak berikutnya. Jajan murah, Di tempat tinggal saya ada dataran rendah, di tempat tinggal saya ada sektor pertanian yang melimpah, contohnya bisa menghasilkan beras dari hasil pertanian. Selanjutnya, nomor 1, wilayah dengan pemanfaatan wilayah perkebunan. Contohnya itu wilayah perkebunan dan pertanian dan pariwisata. Pertanian itu seperti sayuran, buah-buahan, kopi dan lain-lain. Kalau pariwisata itu seperti air terjun, gunung untuk pendakian dan lain-lain. Dataran rendahnya ada pertanian digunakan untuk tanaman, pangan seperti kayu dan jagung. Pesisir dan perikanan dimanfaatkan untuk perikanan ramah kecil, ya misalnya tambak ikan dan ikan. Yang kedua, bagaimana kondisi geografis mempengaruhi kegiatan ekonomi. Contohnya terjadinya badai pantai mengakibatkan nelayan susah berlayar untuk menangkap ikan. Seorang contoh pemanfaatan wilayah lingkungan dataran rendah dan pesisir berdasarkan gambar tersebut. Jawabannya yaitu wilayah pegunungan, pertanian seperti contohnya ada buah, sayur, teh, kopi dan lainnya. Untuk wilayah untuk pariwisatanya ada air terjun dan gunung. Dataran rendahnya pertanian dan perdagangan. Untuk pesisirnya ada pariwisata dan perikanan. Contoh dari perikanan adalah budaya dari udang dan ikan. Kalau pariwisata seperti resort, olahan air dan lain-lain. Selanjutnya, bagaimana kondisi geografis mempengaruhi kegiatan ekonomi, sosial, budaya masyarakat di tempat tinggal Anda dan tentunya kondisi geografis ada dari aktivitas utamanya dari perikanan dan budaya lautnya. Gimana, Bro? Siapa yang belum dapat? Soal.
Ini sambil mengerjakan sambil nanti yang tahu katakan ya. Yang nggak ditunjuk nggak boleh jawab pokoknya. Bisa di dunia. Itu dulu kita Asia. Panggil minta. Prancis terletak di benua apa? Prancis. Kacang dulu satu bapaknya. Bagaimana doa kok? Ayo negara. Saya semua nih. Matematika. Matematika. Negara Brazil terletak di benua apa? Amerika Selatan. Benua yang negaranya nggak ada. Amerika. Bapak yang bilang. Apa tak berdiri? Tapi aja. Kota kayak ini. Udah selesai. Udah selesai. Terus namanya masing-masing. Nomor dua. Nomor dua. Masing-masing. Angel. Nomor
Gitu semuanya pulang. Pulang. Sesuai KTP toto ini. Peserta. Nama panjang. Yang identitas diri. Oh, saya. Sudah tulis nama semua. Itu nanti kertasnya kan diputar gini ya. Putar gini, nanti kalian nulis ciri-cirinya. Bisa kan? Bisa yang kasih terus iya. Cuma nulisnya jangan gitu biar gak kawan. Misal kamu nulisnya di sini terus di sini. Kan ini sudah satu putaran kan? Cuma kalian kan ada nama punya kalian. Itu kalian tulis ciri-cirinya. Ya tulis lagi. Satu kata ya?
Cindy Sabrina kemana? Apa alasan sakit? Sakit, Pak. Sakit. Fadila, Sakit. Gila kenapa ya? Ayu Rahmawati, Diva, Kecil. Enda Sudah Tias, Lamaran aja. Mana ada? Tapi nggak mau sih kalau masih. ini ya.
Erwina mati kali. Sampai kita dunia. Ada rumah. Sakit. Bulan Dwi. Eldar. Putri Ayu. Adi dalamnya. Nuramala. Lydia Kabila. Reza Sabrina. Biasa kayak yang nama Pak? Diana. Arina kemana Arina? Mana gerak? Intan. Kita Putri Dewi. Sina Bupatoka. Dia. Zilpi. Cukup sekian pembelajaran pada hari ini. Sebelum pulang, mari kita berdoa dulu, dipimpin oleh Pak Guru Sadi. Baik, mari kita sholat pulang bersama-sama. Sekian dari kelompok kami, kalau ada kekurangan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.